welcome my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang mengatasi mual muntah berlebihan saat kehamilan. Tonton terus ya videonya. Jadi di sini siapa yang lagi hamil dan mengalami mual muntah berlebihan? Salah satunya adalah aku. Walaupun sekarang aku udah nggak hamil lagi, di sini aku mau cerita tentang atau sharing tentang pengalaman aku pribadi yang mengalami mual muntah berlebihan banget di kehamilan yang pertama dan yang kedua. Nah, ini adalah anjuran-anjuran dari dokter, kemudian masukan-masukan dari teman-teman yang udah mengalaminya juga gitu ya. Jadi semuanya ini, topik ini aku rangkum jadi 5 tips cara mengatasi mual muntah berlebihan untuk kamu yang lagi hamil. Yang pertama adalah teman-teman harus selalu memenuhi menu makanan gizi yang seimbang. Jadi setiap kamu makan, walaupun porsinya sedikit tapi sering, tetap usahakan menu makanan yang kamu makan adalah menu makanan gizi yang seimbang. Selain itu untuk biar teman-teman menghindari mual ya, itu juga biar ada asupan makanan yang bergizi buat si calon dede kita gitu. Jadi nanti dedenya juga dapat makan makanan yang bergizi buat dia bertumbuh, supaya pertumbuhannya juga kan normal-normal aja gitu kan. Terus ke badan kita juga, kalau kita selalu makanan gizi yang seimbang, pasti badan kita selalu bugar ya. Jadi teman-teman harus selalu makan makanan gizi yang seimbang, walaupun sedikit tapi sering. Misalnya di menu di pagi hari ya teman-teman bisa coba makan 1 piring nasi, itu 1 porsi itu ada nasi putihnya bisa disesuaikan sama teman-teman. Yang biasa makannya 1 centong boleh 1 centong, yang biasanya makan setengah centong boleh setengah centong ya. Kemudian ada sayur-sayurannya juga. Biasanya kalau aku sih kalau lagi hamil, untuk menghindari si mual itu, aku cari sayur-sayuran yang tidak menyengat, yang tidak banyak rasa, tidak banyak bumbu, tidak banyak rempah gitu. Misalnya sayur bayam, karena di sayur bayam itu kan cuma ada bayam, jagung, sama wortel gitu kan. Boleh tambahin protein hewaninya. Biasanya kalau aku tuh ambil dada ayam. Jadi dada ayamnya aku potong dadu-dadu, kemudian aku rebus, terus aku masukin ke sayur bening tadi. Jadi tetap dapat sayur-sayurannya, dapat juga protein hewaninya, terus protein tumbuhannya. Aku ambil tempe 1 atau 2 potong tempe goreng, itu udah cukup. Kayak gitu, simple ya. Terus harus selalu ada juga buah-buahan. Buah-buahannya nggak harus banyak ya, satu sekali makan aja. Misalkan 1 iris semangka atau 1 iris melon gitu kan. Kalau aku sih selalu stok buah-buahan yang ada di tukang sayur lewat. Jadi kalau tukang sayur lewat langganan aku adanya melon, ya aku makannya setiap makan buah-buahannya itu melon gitu ya. Walaupun bosen, tapi buah-buahan yang aku suka dan yang aku pengen ketika aku hamil itu biasanya ngebuat kita nggak bakalan muntah. Percaya deh sama aku, atau teman-teman udah punya pengalaman kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman lagi kepengen makan stroberi, makan aja stroberi, itu sama aja kan kayak ngidam. Biasanya kalau makan makanan yang kita pengen saat kita hamil itu nggak akan mual gitu. Yang penting teman-teman, tips dari aku yang pertama yaitu makan makanan gizi seimbang, walaupun makanannya nggak banyak porsi, yang penting sering gitu kan. Cemilan-cemilannya ambil cemilan-cemilan sehat kayak buah-buahan, itu boleh banget. Terus jagung, susu keju bikin sendiri di rumah, itu juga boleh banget. Nggak usah yang ribet-ribet, yang penting teman-temannya bisa masaknya, kemudian menghindarin juga gitu makan makanan yang bikin kamu mual gitu. Nah, itu tips yang kedua salah satunya, yaitu menghindari makanan yang memicu kamu mual apa gitu kan. Beda-beda loh teman-teman, bawaan hamil itu beda-beda. Kayak aku sebelum hamil, aku kan pasti doyan banget bakso ya. Tentu siapa dong yang tidak suka bakso bagi kaum wanita ya. Kaum wanita itu pasti suka banget dengan bakso, apalagi baksonya pedas ya teman-teman. Nah, sebelum hamil aku doyan banget bakso, tapi jangan salah, lagi hamil ternyata bener-bener bakso itu bikin aku mual banget. Nah, salah satunya tuh itu. Jadi teman-teman, yang kedua tips dari aku, hindari makanan yang memicu mual untuk kamu. Apa aja itu makanannya, tolong hindari dulu, tolong pisahin dulu, tolong pinggirin dulu ya. Jangan dicoba-coba dulu. Tuh, itu tips yang kedua dari aku. Tips yang ketiga adalah usahakan teman-teman untuk terus aktif bergerak, untuk sempetin olahraga-olahraga kecil ya. Sempetin teman-temannya
stretching kayak bangun tidur kan, kayak gerak gini-gini aja loh teman-teman. Nah kayak gini-gini aja nih, nggak usah yang ribet-ribet, yang ringan-ringan aja, kepala-kepala, terus tangan gini. Intinya supaya badan kamu itu tetap gerak ya. Kalau di rumah kamu nggak ada yang bantuin, teman-teman tetap kerja di rumah ya, maksudnya tetap beres-beres di rumah, kayak nyapu, ngepel, asal kerjaannya itu tidak berat dan tidak ada efek-efek apa ya, kayak bikin kamu pusing, bikin kamu ngeflek itu jangan. Kalau udah ada hal-hal kayak gitu, teman-teman bed rest dulu. Tapi selagi teman-teman masih sehat, keluhannya cuma mual muntah, teman-teman harus aktif gerak ya. Tips keempat dari aku adalah istirahat yang cukup. Untuk para bumil harus wajib banget yang namanya istirahat ya. Jangan selalu begadang terus, jangan selalu nonton drakor terus sampai lupa waktunya tidur. Karena kalau tidur yang telat, teman-teman juga bakal bangun kesiangan, alhasil makan paginya juga kesiangan ya. Nah disinilah runtutan-runtutan yang bakalan ngebuat kamu makin mual muntahnya, karena dari tidur yang telat bakal bangun telat dan bakal makan telat juga. Nah jadi benar-benar istirahat juga salah satu faktor yang penting teman-teman, supaya teman-teman menghindari mual muntah itu. Teman-teman boleh tidur dari jam 10 atau jam 9 malam, kemudian bangun jam 5 subuh atau jam 6 pagi. Di situ teman-teman bisa olahraga-olahraga kecil ya, stretching kecil, kemudian nyiapin sarapan. Kalau belum biasa langsung makanan berat, boleh camilan-camilan dulu di pagi harinya, kayak rebus jagung atau rebus kentang, itu juga boleh, asal makan makanan yang sehat ya. Kemudian tips yang kelima adalah penuhi air putih kamu ya. Air putihnya boleh air dingin ataupun air hangat, itu nggak jadi masalah. Karena waktu aku hamil yang pertama, aku pun nggak bisa loh teman-teman minum air hangat. Tiap aku minum air hangat itu aku pasti mual. Kalau aku hamil yang pertama itu aku selalunya minum air dingin. Tapi aku juga sempet kok konsul ke dokter kandungan aku, sebenarnya boleh nggak sih dok minum air putih dingin itu? Sebenarnya kata dokter yang bahaya itu adalah, bukan bahaya ya, yang nggak sebaiknya dihindari atau yang harus dihindari, air putih yang dingin tapi ditambahi warna-warna gitu, kayak tambahin gula, sirup ya, itu sebenarnya yang harus dihindari. Tapi kalau bagi aku waktu itu cuman air putih mineral biasa, tapi memang suhunya tuh harus yang lebih dingin. Kalau minum air putih dingin itu aku nggak mual. Nah teman-teman juga sama, boleh. Kalau teman-teman minum air hangat, air putih hangat mual, boleh air dingin juga boleh. Kalau teman-teman minum air hangat nggak mual, ya air hangat aja. Beda-beda soalnya ibu hamil itu bawaannya beda-beda. I feel you banget karena aku juga ngerasain. Hamil anak pertama aku cuman bisa minum air dingin. Hamil anak yang kedua aku cuman bisa minum air hangat. Nggak jadi masalah, yang penting harus air putih, jangan air yang ditambah-tambahi warna-warni atau gula-gulaan ya. Jadi itu 5 tips dari aku ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.